Halo sahabat sains, di video kali ini kita akan membahas soal evaluasi mengenai usaha, energi, dan pesawat sederhana. Bagaimana? Apakah kalian sudah mencoba untuk mengerjakan terlebih dahulu? Nah, nanti kita cocokkan ya apakah jawaban kalian benar atau salah. Kita bahas bareng-bareng yuk. Simak videonya sampai selesai ya. Halo sahabat sains, kali ini kita akan membahas soal evaluasi yang sudah Miss Maya berikan di video sebelumnya. Kita bahas satu persatu ya, dari mulai pembahasan tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Soal yang pertama mengenai usaha, perhatikan gambar di bawah ini. Jika sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar, balok tersebut ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke kanan. Besarnya usaha yang dilakukan apabila balok tersebut berpindah sejauh 50 cm adalah... Nah, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu yang pertama ada gaya. Gaya itu F. F-nya sebesar 30 Newton. Kemudian yang diketahui lagi adalah S. S-nya adalah 50 cm. Kita ubah dulu ke meter, jadinya 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah apanya? Usahanya, yaitu W. Masih ingat kan rumus W? W sama dengan F dikali S, di mana F-nya 30 dan S-nya 0,5. Jadi kita peroleh 15 Joule. Mudah kan sahabat sains? Pembahasan selanjutnya nomor 2. Nani memindahkan benda dengan gaya 100 Newton. Ia memindahkan benda sejauh 10 meter dalam waktu 500 detik. Besarnya daya yang dilakukan oleh Nani adalah... Nah, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya, yaitu gaya. Gaya adalah F. F-nya sebesar 100 Newton. Kita tulis dulu ya, F sama dengan 100 Newton. Kemudian S-nya sejauh 10 meter. Dan waktunya 500 detik. Yang ditanyakan adalah daya. Daya itu P. Maka masih ingat kan rumus P? P sama dengan W per T. Nah, di mana W itu F dikali S, maka kita tuliskan W-nya kita masukkan F kali S dan dibagi T. Kita masukkan angkanya dapat 2 watt. Nomor 3, Ani mendorong meja belajarnya sampai bergeser sejauh 1 meter. Sedangkan Dani mendorong lemari sekuat tenaga namun tidak terjadi pergeseran atau pergerakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Ani melakukan usaha, sedangkan Dani tidak melakukan usaha karena... Nah, sahabat sains masih ingat kan syarat dikatakan sebagai usaha yaitu salah satunya dia harus memiliki pergeseran atau perpindahan. Sedangkan di sini di soal Dani dikatakan dia mendorong lemari sekuat tenaga tapi tidak terjadi pergeseran. Nah, dia berarti dikatakan tidak melakukan usaha karena lemarinya tidak memiliki pergeseran atau pergerakan. Selanjutnya nomor 4. Usaha adalah suatu gaya yang dilakukan pada sebuah benda yang menyebabkan benda itu bergerak. Usaha yang dilakukan berbanding terbalik dengan besarnya gaya dan perpindahan. Nah, ini soal benar salah ya. Kira-kira nomor 4 ini jawabannya benar atau salah? Nah, yap. Jawabannya adalah salah. Karena yang benar yaitu usaha seharusnya dia akan sebanding dengan besarnya gaya dan juga perpindahan. Sehingga semakin besar gaya dan semakin besar perpindahan, maka usaha yang dilakukan juga akan semakin besar. Jadi nomor 4 jawabannya salah. Nomor 5. Seorang anak mendorong sebuah lemari pada bidang datar dari titik A sampai titik B dengan usaha sebesar 2400 Joule. Gaya yang diberikan saat anak mendorong lemari tersebut sebesar 120 Newton. Berapakah jarak titik A dan titik B? Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu usahanya. Usaha itu apa? Masih ingat? Ya, usaha itu W. Kita tulis W-nya 2400 Joule. Kemudian gayanya yaitu F itu 120 Newton. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Jarak itu apa? Masih ingat? Ya, jarak itu S. Kita jawab. Masih ingat kan rumus W? W sama dengan F dikali S. W-nya kita masukkan 2400, F-nya 120, dan S-nya yang ditanyakan. Kita pindah ruas sehingga 2400 dibagi 120. Jawabannya adalah 20 meter. Oke, pembahasan usaha sudah selesai. Kita beralih ke pembahasan mengenai energi. Soal yang pertama. Saat kamu melempar sebuah bola vertikal ke atas, maka
akan terjadi perubahan energi dari energi. Nah, jawabannya yang mana ini? Coba kita bahas ya. Nah, saat kalian melempar bola ke atas, maka bola itu memiliki dua energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Bola ketika dilempar ke atas, dia akan memiliki suatu kecepatan awal. Maka lama-lama ketika dia dilempar ke atas, dia akan mengalami penurunan kecepatan. Sehingga energi kinetiknya juga akan menjadi berkurang. Dimana sampai dia nanti ketika berada di titik diam. Bola ketika dilempar kan dia akan diam sesaat di atas sebelum dia akhirnya jatuh. Nah, ketika dia diam di atas, dia akan bernilai 0. Energi kinetiknya bernilai 0. Nah, sebaliknya, ketika bola dilempar ke atas, awalnya bola tersebut tidak memiliki ketinggian, lalu lama-lama dia akan naik. Nah, maka energi potensialnya akan bertambah. Energi potensial akan berada di puncak maksimal ketika bola tersebut berada di titik puncaknya atau ketika dia dilempar paling tertinggi. Dia akan memiliki nilai energi potensial maksimal. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ketika bola dilempar ke atas, dia akan mengalami penurunan energi kinetik dan mengalami pertambahan energi potensial. Sehingga kalau kita jawab yang paling tepat, jawabannya adalah yang mana? Yang energi kinetik menjadi energi potensial. Yang paling tepat adalah yang itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Buah kelapa dengan massa 2 kilo berada pada tangkainya setinggi 5 meter di atas tanah. Sedangkan buah nangka bermassa 3 kilo berada pada 4 meter di atas tanah. Perbandingan energi potensial yang dimiliki buah kelapa dibanding buah nangka adalah... Oke, jadi ini ada 2 buah pohon, yaitu pohon kelapa dan juga nangka. Maka kita tulis dulu ya yang diketahui. Kita pisah saja ya biar tidak bingung. Kita tulis dulu yang kelapa dulu. Nah, untuk yang buah kelapa diketahuinya masanya 2 kg. Kemudian ketinggiannya 5 meter. Sedangkan nangkanya masanya 3 kg dan ketinggiannya 4 meter. Yang ditanyakan adalah perbandingan dari energi potensial masing-masing buah tersebut. Nah, kita tulis EPK itu EP kelapa ya, sementara N itu nangka. Nah, kita jawab, kita tulis dulu yang kelapa. Masih ingat rumus EP? EP rumusnya sama dengan M dikali G dikali H. Nah, kalau G-nya nggak diketahui, maka kita tuliskan G-nya 10. Nah, dapat yang kelapa 100 Joule, sedangkan yang nangka kita tuliskan, kita kalikan dapatnya 120 Joule. Nah, sehingga yang ditanyakan adalah perbandingan energi potensial buah kelapa banding nangka. Nah, jadi kita tulis bahwa kelapanya dapat 100 perbandingan buah kelapa dan buah nangka. Buah kelapanya 100, sedangkan buah nangkanya 120. Nah, karena nggak ada jawabannya, maka kita perkecil. Kita bagi dengan angka yang bisa dibagi keduanya. Dapatnya 5 banding 6. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Balok kayu yang masanya 10 kilo bergerak pada lantai datar dan licin. Jika kecepatan balok tersebut 7 meter per sekon, energi kinetik balok tersebut sebesar, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu masanya 10 kilo. Massa itu M. M sama dengan 10 kilo. Kemudian kecepatannya V. V 7 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik, yaitu EK. Kita jawab, masih ingat rumus EK? EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Kita masukkan setengah dikali 10 dikali 7 kuadrat. Kita coret, dapat 5, dapat 49, dapat 245 Joule. Jawabannya yang B. Nomor 4. Seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jika massa burung adalah 2 kilo, maka tentukan A. Energi kinetik burung, B. Energi potensial burung, C. Energi mekanik burung. Nah, ini kita berarti mencari ketiga energi ya. Pertama-tama kita tulis diketahuinya dulu, yaitu H-nya, ketinggiannya 10 meter, kemudian V, kecepatannya 10 dan massanya M, yaitu 2 kg. Yang ditanyakan adalah yang A. Kita tulis dulu EK-nya. Kemudian B-nya adalah EP-nya
dan yang C adalah EM-nya. Kita jawab satu persatu ya. Yang A dulu, EK. Rumus EK adalah setengah MV kuadrat. Kita masukkan angkanya, kita hitung, kita coret-coret. Nah, dapatnya 100 Joule. Yang B adalah EP. EP sama dengan M dikali G dikali H. Kita masukkan angkanya, dapatlah hasil 200 Joule. Kemudian EM. EM itu rumusnya adalah EP ditambah EK. 200 ditambah 100 sama dengan 300 Joule. Oke, pembahasan mengenai energi sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan soal evaluasi pesawat sederhana. Nomor 1. Terdapat beberapa jenis katrol seperti pada gambar yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Secara berturut-turut jenis katrol tersebut adalah, nah kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang nomor 1 itu bisa kita lihat bahwa katrolnya tidak kemana-mana ya, artinya dia tetap di situ, berarti dia katrol tetap. Untuk yang gambar nomor 2, katrolnya dia bisa bergerak bebas, artinya dia adalah katrol bebas. Sedangkan gambar ketiga, dia banyak katrol ya, dia campuran antara katrol bebas dan katrol tetap, sehingga dia adalah katrol majemuk. Jawabannya adalah yang A. Nomor 2, perhatikan gambar katrol berikut. Sebuah katrol disusun seperti pada gambar, digunakan para tukang untuk menaikkan bahan yang akan digunakan di lantai atas. Berat beban yang diangkat oleh tukang jika gaya kuasa yang diberikan 400 Newton adalah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu KM-nya 4. Kenapa 4? Karena kita lihat bahwa jumlah katrolnya juga ada 4. Ya, jadi perhitungan KM pada katrol majemuk itu adalah dilihat dari berapa banyak katrol yang dipasang. Kemudian diketahui FK-nya yaitu 400 Newton. Kemudian ditanyakan adalah FB-nya atau W-nya. Kita jawab. Masih ingat rumus KM? KM sama dengan FB dibagi FK. KM-nya 4, FB-nya yang ditanyakan, FK-nya 400. Nah, kita kalikan silang, jadinya FB 4 dikali 400 sama dengan 1600 Newton. Jawabannya yang C. Nomor 3, perhatikan gambar katrol berikut. Skrup merupakan contoh dari pesawat sederhana untuk memudahkan kerja yang prinsip kerjanya menggunakan, ini mudah banget ya, jawabannya adalah C, yaitu bidang miring. Selanjutnya nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Prinsip kerja tangan anak pada gambar koper tersebut sama dengan prinsip kerja pengukir jenis, nah jenis keberapa ini? Jawabannya adalah jenis kedua ya, karena bebannya ada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa, di mana bebannya itu ada di tengah. Dan kuasanya itu ada di tangan anaknya, sementara tumpuannya ada di ujung rodanya. Nomor 5, jenis katrol yang digunakan untuk menimba sumur sama dengan jenis katrol yang digunakan untuk menaikkan bendera. Nah, ini kira-kira pernyataan salah atau benar? Ya, jawabannya adalah pernyataan benar. Jadi benar ya, yaitu katrol yang digunakan adalah katrol tetap. Nomor 6, di gudang Pak Karyo terdapat beberapa alat-alat pesawat sederhana. Salah satunya adalah paku yang termasuk tuas golongan ketiga. Nah, ini benar apa salah? Pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah karena paku merupakan jenis pesawat sederhana yaitu bidang miring. Nah, kalau pertanyaannya diganti, kegiatan mencabut paku, nah itu merupakan tuas golongan pertama karena titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan beban. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah salah. Nomor 7, nomor terakhir, sebuah peti harus dinaikkan ke atas truk agar lebih ringan. Digunakan bidang miring yang licin dan panjangnya 4 meter. Jika tinggi truk 1 meter dan berat peti 600 Newton, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat peti tersebut. Yang B, keuntungan mekanis yang diperoleh dari penggunaan bidang miring tersebut. Nah, ini berarti pertanyaannya ada 2, yaitu gaya dan keuntungan mekanisnya. Kita tulis diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah panjangnya yaitu L. L-nya 4 meter, ketinggiannya hanya 1 meter dan berat petinya W atau FB-nya itu 600 Newton. Yang ditanyakan yang pertama adalah FK-nya, gayanya, dan KM-nya, keuntungan mekanis dari bidang miringnya. Kita jawab dulu yang KM ya. KM dari bidang miring, maaf ini bukan. Nah, rumusnya adalah L per H. Itu pada bidang miring ya.
Jadi 4 dibagi 1, yaitu 4. Nah, kita tuliskan, masih ingat rumus KM yang lain, yaitu KM sama dengan FB per FK. Dimana KM-nya 4, FB-nya 600. Kita kalikan silang sehingga diperoleh 600 dibagi 4 yaitu 150 Newton. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai soal evaluasi bab 3, yaitu usaha, energi, dan pesawat sederhana. Bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat belajar ya sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.